tadi yang kulihat. Ayo Capung, balik lagi. Cepetan. Ayo Capung, serang dia Capung. Ayo cepetan cabik dia Capung. Ayo serang. Awas, awas. Tolong. Ayah, Ibu, tolong aku dan keluarkan aku dari istana. Ayah, aku mohon, aku takut sendirian. Ayah, Ibu, Ayah. Putri, tunggu Putri. Udah, Ayah, udah. Ayah, udah. Ayah, Ayah, udah bangun, udah. Udah bangun. Ayah, udah deh, nggak usah nangis-nangis. Menangisi ayah itu cuma bikin kita capek, pusing mikirinnya. Kak Putri, kamu barangkali aja kematiannya itu bisa buat dia lebih merasa nyaman ketimbang dia harus hidup dan menjadi manusia yang nggak berguna. Itu lebih buruk kan? Anak durhaka, sungguh hatimu sekeras batu, Putri. Ya benar begitu. Ya, terus sedikit lagi. Ayo. Sudahlah Sari, jangan banyak mengeluh. Ayo, tarik nafas. Tarik nafas. Iya. Iya. Iya, sedikit lagi. Ayo. Ayo. Ayo dorong lagi. Dorong. 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 Ayo. Ayo. Iya benar begitu. Iya. Iya. Ayo. Sebentar lagi. Terus. Sakit. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ya, ya. Dorong. Ya. Bayiku. Iya, bayiku sudah lahir. Aduh, cantiknya. Bagaimana, Bi? Apa bayi saya sehat-sehat saja? Sehat dan cantik, lihat. Alhamdulillah. Sayang, kamu gak apa-apa sayang? Nggak apa-apa. Syukurlah. Aduh, bayi kalian ternyata perempuan. Lihat, cantik. Tidak kurang apapun juga. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata Engkau telah memberi kami anugerah anak yang baik. Amin. Awang, berazan dan berkomatlah di kedua telinga putrimu. Baiklah, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Bi? Aduh. Sari? Mak, perutku mulas lagi. Aduh. Sari, apakah kau mau melahirkan lagi? Astaga, apakah kami akan mendapatkan bayi kembar, Bi? Mungkin sepertinya. Seperti itu. Cepat, kamu bawa bayi itu ke box. Baiklah, Bi.
Aduh, Mak. Aduh. Sani, kamu tahanlah sayang. Ayo terus. Ayo dorong sayang. Ayo sayang. Ayo sayang. Ayo terus. Iya terus sayang. Subhanallah. Alhamdulillah. Bayinya perempuan lagi. Masya Allah. Persis sekali, Bi. Iya. Anak kita kembar ya. Lucunya. Ayo, Bi. Iya. Dan pada saat Wulan terlahir, bunga-bunga pun bermekaran. Alam pun seakan ikut tersenyum menyambut kelahirannya. Apa arti semua ini, Bi? Ya, sebagai manusia awam dan bodoh, saya tidak pantas menduga-duga apa arti kebesaran dari Allah. Hanya berhati-hatilah, terutama menjaga kedua putrimu, apalagi putrimu yang pertama. Ini aneh, Bi. Benar-benar aneh. Sangat aneh. Dia lahir disertai hujan. Petir yang menyambar-nyambar, guntur yang menggelegar. Bahkan bukan hanya kamar yang rusak, Bi. Coba lihat. Pohon yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di halaman rumah itu kesambar petir juga. Apa itu pertanda buruk, Bi? Sudah saya katakan bahwa saya tidak dapat menduga-duga. Semua jawabannya ada di hatimu. Bahwa setiap menjelang kelahiran dan kematian anak cucu Adam selalu diawali dengan tanda-tanda yang akan mengiringi kisah perjalanan mereka. Ya Allah, aku mohon ya Allah, lindungilah kedua putriku. Jadikanlah mereka wanita-wanita yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan berzikir hanya kepadamu ya Allah. Putri dan Wulan pasti akan menyukai boneka yang satu ini. Dan Putri dengan gampang akan merebut boneka ini dari Wulan. Kalau begitu, seperti biasanya, Putri pasti memilih kertas kado yang paling bagus. Dan ini dibungkus ke sini, dan ini dibungkus dengan kertas koran. Ini kado buat kalian. Terserah kalian mau pilih yang mana. Pasti ini untuk aku ya kan, Pak? Iya. Loh, kok Wulan diem aja? Ambil dong. Itu kan kado buat kamu. Terima kasih, Ayah. Padahal Ayah sudah pulang ke rumah pun Wulan senang kok.
Putri, itu kan punyanya Wulan. Aku jadi penasaran, emangnya kado ini lebih bagus daripada kadonya aku ya? Wah. Ini boneka yang aku sukai. Putri, Putri, Putri. Tidak apa-apa, Bu. Wulan suka boneka yang ini. Boneka itu buat Kak Putri saja. Terima kasih, Ayah. Anak kembar kita. Jauh sekali wataknya. Jujur, semakin lama aku semakin khawatir melihat sifat Putri yang seperti itu. Kak Putri. Apa? Ganggu aja. Kamu main aja sama boneka kamu yang jelek itu. Tapi boleh aku minjem bonekanya sebentar saja. Enggak, enak aja. Ini punyaku. Sebentar saja, Kak. Tunggu sampai aku bosan. Bosannya kapan? Tahun depan. Hah? Tahun depan kan masih lama, Kak. Bonekaku lucu, lucu, lucu. Aduh, kenapa sih? Ada apa sih, sayang? Aku hanya ingin meminjam boneka Kak Putri saja, tapi Kak Putri nggak mengasihnya. Putri, ayo dong pinjemin bonekanya sebentar aja sama adik kamu ya. Tidak, Ibu boleh kasih. Itu nggak benar. Ibu itu sayang sama kalian berdua. Buktinya, Ibu membela Wulan. Jadi, Wulan cengeng dan manja. Oh, jadi Ibu maksa. Nih, sekalian aja aku rusakin. Sekalian rusak. Jangan, Kak, jangan hentikan. Itu boneka pemberian Ayah. Jangan, Kak, hentikan. Hentikan, Putri, hentikan. Nih, ambil. Main sana. Astagfirullahaladzim. Putri! Kak Putri tega boneka pemberian Ayah jadi hancur begini, Bu. Iya, sabar ya sayang. Sabar. Loh, kalian berdua tidak makan? Ayah tahu, pasti kalian nunggu stik dari mama kan? Stiknya datang. Ini buat kamu. Dan ini buat kamu. Stik buatan Ibu tidak kalah lezatnya dengan di restoran. Iya dong. Karena kamu yang paling kecil, jadi kamu harus dapat bagiannya yang paling dikit. Ya ampun Putri, kamu. Tidak apa-apa, Ayah. Toh masih ada lauk pauk buatan Ibu yang tidak kalah lezatnya. Enak banget ya. Ini dia pencuci mulutnya. Mangga, ini buat kamu. Dan ini buat kamu. Kalian belajar ngupas sendiri ya. Wulan, tunggu. Sini. Yang mana yang berat ya? Ini buat kamu. Tolong kupasin dong. Aku lagi malas. Putri, kamu kupas sendiri dong mangganya. Tidak apa-apa, Ayah. Wulan senang bisa mengupas mangga sendiri. Lihat, bisa kan? Tapi Wulan, kamu... Nih, gampang. Ini bukan pekerjaan Wulan yang sulit. Ih, buah mangga Kak Putri banyak ulatnya. Ya udah. Ini buat aku, kamu kupasin yang ini. Yang ini buat kamu. Cepat kupas. Tapi Kak Putri... Ya sudah. Kalau begitu nanti ibu ambilin lagi mangganya ya. Nanti ibu kupasin semuanya. Tampaknya perilaku Putri sudah di luar batas. Kita harus segera bertindak untuk merubah sifat buruknya itu. Iya, aku sependapat denganmu.
Malah kalau aku berpikir putri kita sekolahin aja di pesantren. Biar nanti dia dewasa, sifat buruknya akan hilang. Kasian juga sih kalau Putri harus jauh-jauh dari kita. Tapi kalau memang itu jalan satu-satunya, ya apa boleh buat. Gimana kalau kita bicarakan saja sama Putri malam ini juga? Iya. Pesantren. Jadi, ayah dan ibu sengaja mau membuangku. Apa maksudmu, Putri? Ayah ingin menjauhkan aku dari Wulan, kan? Tidak, nak. Kamu gak usah berprasangka jelek seperti itu. Ayah cuma ingin kamu tuh sekolah agama. Dan itu pun baik untuk kamu. Pasti ini usulan dari ibu. Tidak, nak. Ini keputusan kami berdua. Dan semuanya demi kebaikan kamu, sayang. Baiklah, kalau keputusan ini bisa membuat ayah dan ibu lega. Putri, kamu? Tenang aja ya, Putri mau masuk pesantren. Putri mau tidur ngantuk. Putri, selamat tidur ya. Kamu jangan bermimpi buruk. Pasti kalian tidak mencintaiku lagi. Kalian mencintai Wulan seorang. Bagus sekali maksud Pak Awang. Kami di sini mendirikan pesantren untuk mendidik akhlak manusia, khususnya bagi anak-anak perempuan seperti Putri ini. Tolonglah Bu Wati, didik Putri dengan baik. Jangan khawatir Pak Awang, tapi tetap hasilnya yang menentukan Allah. Kami di sini hanya berusaha. Pak Awang paham kan maksud saya? Iya Bu, saya memahaminya. Karena sebuah pesantren hanyalah sarana saja. Selain itu masih ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali Pak. Kami sebagai pengasuh di sini akan selalu menjaga dan mendidik sesuai dengan amanat orang tua dan menurut agama. Terima kasih Bu Wati atas menerima Putri di pesantren ini. Sama-sama Pak Awang. Ini adalah tugas yang mulia. Dan mulai hari ini Putri sudah resmi menjadi santriwati di pesantren kami. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya. Oh ya sayang, Ayah akan setiap bulan kesini untuk menjenguk kamu. Jadi kamu gak usah khawatir. Dan satu hal lagi, kamu jangan nakal ya. Iya ya. Janji? Ya udah, Ayah jalan dulu ya. Dadah. Dah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Putri? Iya pangeran. Gak bayangin pangeran, mimpi dijemput kali. Gak boleh kayak gitu. Anak-anak, diam. Ayo, diam. Kasihan kan putrinya? Dosa kalau begitu kan? Kamu itu, Putri mau kemana? Kencing. Yaudah yuk, kita lanjutin ya. Bismillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Berisik banget sih dari tadi. Emangnya ngasih terus-terusan itu bisa bikin cantik kayak aku ya? Astagfirullahaladzim. Lihat tuh Salma, si Putri pasti mau bersolek lagi di gudang itu.
Bukannya ngedengerin ceramah yang bentar lagi diadain di madrasah. Kecil-kecil udah belajar bersolek. Gimana besarnya nanti? Ya paling jadi tukang solek. Apalagi? Ya sudah, biarkan saja dia. Bukan urusan kita kan? Yuk kita ngaji lagi. Yuk. Aku akan tenang dan leluasa merias wajahku yang cantik ini. Syukurlah Bu kalau Putri baik-baik saja tinggal di pesantren ini. Oh ya Bu, bagaimana dengan belajarnya? Apa tidak terlalu memusingkan? Namanya juga anak-anak, Pak Awang. Jadi ya, kita harus sabar menyikapinya. Maksud Ibu, Putri malas belajar begitu? Aku memang cantik dan paling cantik di pondok pesantren ini. Pasti teman-temanku melihat aku iri. Ngantuk banget nih. Lebih baik aku tidur di sini daripada di pondok. Ingat Pak Awang, kalau ingin menasihati Putri, tolong sampaikan dengan arif dan bijaksana. Baiklah Bu, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri? Maaf Dek, apa kalian lihat Putri? Nggak tahu, Om. Makasih ya. Iya. Kemana ya dia? Putri? Apa kalian lihat Putri? Tadi saya lihat dia ke gudang. Paling bersolek. Ke gudang? Iya. Kebakaran! Makasih ya. Gudang kebakaran. Gudang kebakaran. Kebakaran. Gudang kebakaran. Putri! Iya, Putri! Ayo say. Semuanya pasti akan menemukanku. Iya, aku harus segera menyingkir dari sini. Ya, aku harus pergi. Tenang, Upi, tenang. Ayo, kemarilah. Tidak, pasti Bapak mau nangkap aku. Oh, tidak, Upi. Datuk ini bukan orang jahat. Justru Datuk mau menolong Upi. Ayo, kemarilah.
Aku tidak perlu lagi repot-repot mencari ke sana kemari apa yang aku cari. Nampaknya bocah ini sangat cocok dengan apa yang ku cari selama ini. Tampaknya dia akan mengalami cacat permanen. Selain tubuhnya penuh luka bakar yang serius, tulang kakinya juga ada yang patah. Apa yang harus kita lakukan, Datuk? Beritahu keluarganya. Siapa tahu mereka bisa mencari dokter yang lebih ahli untuk bisa menyembuhkan semua lukanya. Buati, Putri tidak ada di kamarnya. Ada seorang penduduk yang sempat melihat bahwa Putri kabur sesaat setelah ayahnya selamat dari kobaran api. Keterlaluan sekali anak itu. Setelah kalian memadamkan api, tolong cari Putri. Dan salah satu dari kalian segera ke rumah Pak Awang untuk kabar ini ya. Paham? Paham baik, Bu. Ya. Jadi, kapan kita akan melaksanakan ritual itu, Datuk? Sebenarnya, secepat apapun yang Tuan inginkan juga bisa. Bahkan siang ini pun juga bisa, Tuan. Asal... Tuan sudah menyiapkan persyaratan yang sudah saya ajukan kemarin. Bagaimana? Baik. Berapa uang muka yang Datuk minta? Udah bangun? Udah? Aduh. Apa yang terjadi, Sari? Udah kecelakaan. Waktu menyelamatkan Putri di gudang yang kebakaran itu. Putri. Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja, Sari? Putri, dia... Katakan, di mana Putri? Apa yang terjadi sama dia? Udah istirahat aja dulu. Mana Putri? Putri, udah? Udah? Tuan Darwin, dengan tumbal kepala bocah perempuan ini, maka rencana Tuan Darwin untuk membangun resort bertaraf internasional di sepanjang pantai ini pasti akan berjalan lancar. Dan bahkan akan menarik minat investor dari luar negeri untuk datang ke sini dan ikut berpartisipasi, Tuan Darwin. Percayalah. Benar itu, Datuk. Saya jamin 100%. Kalau begitu, cepat laksanakan, Datuk. Baik. Mari, Tuan. Mari. Dasar manusia rakus. Seraka. Lantas apa peduli makhluk jelek? Hah? Kalian keberatan? Tentu saja. Karena dengan rencana busuk kalian, daerah kami terganggu. Dan bukan bocah itu saja yang jadi korban, tapi jiwa yang lain juga akan mati sia-sia. Oh. Kalau begitu majulah kalian berdua. Biar sekalian kujadikan tumbal.
Lihat Dinda, sungguh malang bocah perempuan yang tidak berdosa ini. Iya Kanda, bagaimana kalau bocah itu kita bawa ke istana? Bukankah kita membutuhkan pengasuh untuk mengasuh putri kita tercinta? Iya. Nah, Putri, di istana inilah kami tinggal. Dan mulai saat ini, kamu akan menjadi salah satu penghuninya. Benar, Nak. Tinggallah di sini selama kau suka. Sekalian kamu menemani putri kami semata wayang. Anggap saja kami ini orang tuamu sendiri. Gimana? Putri senang. Ayah, Iya. Ibu. Iya. Ayo. Jujur, aku sangat merasa bersalah sama Putri. Bagaimana keadaan dia sekarang ya? Apa dia baik-baik saja? Sabar. Lebih baik kamu pikirkan dulu kesehatan kamu. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari Putri. Jadi, kamu tenang aja ya. Benar Ayah, Ayah harus banyak istirahat. Andai saja Wulan udah besar, Wulan akan ikut mencari Kak Putri. Terima kasih, Nak. Kamu memang anak yang berbakti, sayang. Ayah bangga sama kamu. Mudah-mudahan saja Putri baik-baik saja di luar sana. Kelihatannya kamar ini cocok buat aku. Kamar ini memang disediakan khusus untukmu, Tuan Putri. Dan bila Tuan Putri merasa ada yang kurang dari kamar ini, Non Putri bisa meminta kami untuk menyediakannya. Oh, bagus dong. Apa yang kurang ya? Aku pengen boneka ada di ranjang itu. Baik, Non. Wah, boneka yang cantik. Boneka ini buat aku bukan? Benar. Ada yang lain? Aku pengen PS yang lengkap sama coklat yang paling banyak banget. Baiklah. Wow, bagus banget. Ya udah, sekarang kalian keluar. Aku pengen main sendiri. Baik, Non. Aku mau main. Aku gak butuh ayah lagi sama ibu dan Wulan yang cengeng itu. Aku akan tinggal selama-lamanya di sini. Bosen juga ya. Nggak ada teman untuk nemenin aku. Kecuali pelayan-pelayan kampungan itu. Ada apa dengan Putri, Dinda? Tampaknya dia tengah bermuram durja. Apa mungkin dia rindu kepada orang tuanya, Kanda? Entahlah.
Lebih baik kita segera ke sana untuk menghibur dia. Iya. Ayah, Ibu, Putri bosan. Putri nggak punya teman bermain. Bukankah ada para pelayan yang selalu menemanimu, Nak? Bosan ah. Putri ingin terbang kayak kalian. Kamu harus ingat, Nak. Kami dan kamu berbeda. Kami makhluk jin, sementara kamu hanyalah manusia biasa. Jadi kamu tidak mungkin melakukan hal seperti apa yang kami lakukan di luar kemampuan manusia biasa. Tolonglah. Kalian lakukan apa saja. Yang penting aku bisa terbang. Bagaimana kalau kami berikan kendaraan terbang? Sekalian untuk menemanimu bermain bagaimana? Sungguh, Ayah? Iya. Wow, seekor capung raksasa. Ayah senang kau menyukai si capung, putriku. Dan mulai saat ini, dia akan menjadi teman bermainmu. Bahkan kamu bisa menunggangi dia kemanapun kamu ingin terbang, putriku. Tetapi kamu harus ingat, Putri, jangan pernah sekalipun kamu melewati perbatasan wilayah kita. Karena banyak makhluk raksasa lain yang belum sempat kita taklukkan. Akan sangat berbahaya kalau kamu bertemu dengan mereka. Kamu mengerti, Putri? Baik, Bu. Boleh Putri naikin? Boleh. Nah, Capung, Iya, Tuan. jagalah putriku ya. Dan kalau bermain, kembalilah dengan selamat ya. Baik, Tuan Ranggada. Saya tidak akan lalai. Iya. Oh ya, Putri, naiklah. Iya, ya. Cihuy! Hati-hati Putri. Ya, hati-hati. Wow, bagus ya. Wow. Ayo dong cepetan, lebih cepat lagi. Tidak, Non Putri. Ini sudah cukup kencang. Saya menjaga amanah Tuan. Alah, nggak usah banyak ngomong. Cepet, waduhkan ayah. Baiklah, Non. Berpeganglah yang erat ya. Wow, indahnya. Wow. Ayo dong, cepat lagi, cepat lagi. Wah, sekarang kita ada di atas pegunungan ya, Capung. Hebat ya, seperti di dalam mimpi saja. Ayo cepat kita terbang di atas laut sana. Wow. Jangan, Non. Sampai di sini saja. Kita terbang sudah hampir melampaui wilayah kekuasaan Tuan Ranggada. Berbahaya nanti. Itu mah urusan nanti. Toh kita masih aman-aman saja. Ayo cepat. Baiklah, Non. Wah, ayo capung terus. Wah, ayo capung terus. Ayo cepetan. Wah. Capung terus dong. Seru nih. Wow, bagus. Ayo dong capung cepetan. Wow, bagus banget. Wow. Awas. Awas. Awas capung. Awas. Awas. Gawat. Makhluk apa tadi yang kulihat? Yang pasti, makhluk itu bukan taklukan Tuan Ranggada. Sekarang kita segera kembali ke istana, Non. Tidak, enak saja. Pokoknya makhluk itu tidak akan kubiarkan hidup. Enak saja dia mau memaksaku. Ayo cepat kita turun. Dasar makhluk jelek. Tapi, Non, Jangan membantah. Cepat turutin perintahku. Kamu kan punya capit sama taring. Bisa memotong ikan itu. Cepat lakukan. Pancing dia supaya turun. Ayo capung, balik lagi. Serang dia. bahaya. Ternyata ikan raksasa itu mampu mengejar kita.
Saya sudah terkuras habis, Non. Saya... Awas, Capung! Awas, Capung! Awas! 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 Tolong! Tolong! Awas, Capung! Awas, Capung! Awas! Awas, Capung! Ayah! Perbuatanmu sudah sangat keterlaluan, Putri. Kamu hampir saja membuat nyawa si Capung, bahkan nyawamu sendiri melayang. Maafkan aku, Ayah. Padahal Putri udah ngelarang Capung itu supaya terbangnya tidak terlalu jauh. Tapi dia nggak mau dengar. Semua ini di luar kemauan Putri. Putri, Ayah tahu benar sifat si Capung. Jangan sekali-kali kamu berani bohong pada Ayah. Paham? Paham, Ayah. Tapi... Sudahlah. Sekarang masuklah ke kamarmu. Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh menunggangi si Capung lagi. Mengerti? Baik, Ayah. Bagaimana ini, Kanda? Apa tidak sebaiknya Putri kita kembalikan ke dunia manusia? Aku khawatir kalau Putri akan semakin berulah di istana ini, Kanda. Entahlah, Dinda. Aku sempat berpikir hal yang sama. Tapi mengingat kedua orang tua Putri sudah menelantarkannya, aku jadi tidak tega jika harus menelantarkan untuk kedua kalinya. Benar juga, Kanda. Tapi sampai kapan perilaku anak itu berubah, Kanda? Entahlah. Makanan sarapan saya mana? Sudah tersedia di ruang makan, Non. Loh, siapa yang suruh di meja makan? Saya itu lagi males turun dari tempat tidur. Jadi dibawa ke sini. Cepetan. Baik, Non. Cepat. Dari dulu sampai sekarang gak ada berubah-berubahnya. Dasar pelayan bodoh. Untung aja selama ini aku selalu bersikap baik di depan ayah dan ibu. Sampai akhirnya aku gak jadi deh dikeluarin dari istana ini. Dasar pelayan bodoh. Senangnya aku bagaikan ratu di istana ini. Dan aku bebas menyuruh siapapun. Benar, Tuan. Non Putri sering memperlakukan kami seperti binatang. Kami sering dipukuli karena kami menentang kemauan Non Putri. Tidak hanya itu, Tuan. Kami pun sering diancam karena tidak bisa menuruti kemauan Tuan Putri. Sepertinya kami tidak sanggup melayani Non Putri lagi, Tuan. Lebih baik kami pergi dari istana ini. Begitu rupanya. Ternyata selama ini Putri bersikap baik hanya di depan kita saja, Dinda. Cukup sudah, Kanda. Aku nggak mau lagi gadis itu tinggal di istana kita. Aku nggak mau kehilangan pelayanku satu persatu yang selama ini sudah setia pada kita, Kanda. Baiklah, Dinda. Tapi aku perlu bukti. Aku perlu melihat dengan mata kepalaku sendiri lebih dulu. Jagalah adikmu dengan baik, Putri. Ayah dan ibumu akan pergi beberapa hari. Baik, Ayah. Aku akan menjaga Elo sebagaimana aku menjaga diriku sendiri. Bagus. Kalau begitu, kami berdua bisa pergi dengan tenang. Iya.
Tolong ambilkan kosmetik aku di kamar. Sekarang. Ambil saja sendiri. Aku kan sedang asik bermain. Sekarang kamu berani ngebantah aku ya? Cepet ambilin kosmetik aku di kamar. Cepetan. Iya, iya. Aduh. Elo, Lepaskan. cepat ambilkan kosmetik aku di kamar. Aduh. Atau tandukmu yang menjijikkan ini akan aku patahkan sekarang. Jangan, Kak. Jangan, Kak. Seperti biasa, kalau ayah dan ibu tidak ada di istana, maka akulah yang akan berkuasa. Rupanya benar apa yang dikatakan para pelayan kita, Dinda. Putri sudah sangat keterlaluan. Kita harus segera kembali, Kanda. Aku tak rela anak kita satu-satunya diperlakukan seperti itu, Kanda. Sabar, Dinda. Aku ingin tahu sampai di mana kelancangan anak manusia itu. Kamu angkat barang segini aja nggak becus. Lihat itu. Barang kosmetik aku hancur semuanya. Bangun kamu. Bangun. Bawa kosmetik segitu aja nggak becus. Aduh, Kak. Aku bikin kamu begini supaya otak kamu encer. Nggak dungu lagi. Ngerti? Keterlaluan kamu, Putri. Kamu tahu, tanduk di kepala bangsa kami merupakan harga diri yang tidak bisa dilecehkan begitu saja. Sekarang, angkat kaki dari istanaku ini sebelum kesabaran kami habis. Ayah, ampuni aku, Ayah. Maafkan aku. Maafkan Putri. Tadi Putri hilaf. Maafkan Putri, Ayah. Tidak. Maafkan. Kamu harus segera pergi dan lupakan aku dan istriku pernah menjadi ayah dan ibu angkatmu. Kami nggak sudi punya anak keterlaluan seperti kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku janji aku tidak akan mengulangi kelakuanku yang seperti tadi lagi. Aku mohon ayah, ibu, jangan usir aku. Aku janji aku tidak akan mengulanginya Layan. lagi. Seret dia keluar, cepat. Ayah, Baik, Tuan. ayah, ibu, ayah, jangan ayah. Ayah, aku mohon, jangan ayah. Ayah, aduh. Kami senang. Akhirnya, Tuan Ranggada mengusirmu dari istana ini. Ya, suatu anugerah untukmu, Tuan Putri. Tolong, ayah, ibu, tolong aku, jangan keluarkan aku dari istana. Ayah, aku mohon, aku takut sendirian. Ayah, ibu, ayah. Di mana aku? Kenapa mereka begitu kejam sama aku? Aku takut sendirian. Jack, lihat tuh. Wih, cewek paten.
Wah, bakal ketiban rezeki nih kita. Maksudnya apa lu? Tuh, lihat sana. Ini sih bukan rezeki lagi. Kita pepetin yuk ke sana yuk. Ayo. Kenapa menangis? Gimana kamu? Mau apa kalian, ha? Baru diputusin pacar ya? Mau apa kalian? Kami kan orang baik-baik. Ya kan? Ngomong-ngomong, baunya wangi banget. Iya, Ini terjadi, bro. Ayo. Nggak ada yang bisa jawab, bro. Kita lempar aja, bro. Tenang, bro. Pasti enak ini. Laki-laki pengecut! Beraninya cuma sama perempuan kalian! Kurang ajar. Kau cari mati rupanya. Hajar dia. Makasih ya. Tadi kalau misalnya nggak ada kamu, aku nggak tahu deh nasibku kayak apa. Sekali lagi, makasih banyak ya. Syukurlah jika kamu memang baik-baik aja. Tunggu sebentar dong. Aku boleh minta bantuan kamu? Iya? Sebenarnya aku lagi butuh tumpangan nih. Baiklah. Dia pasti akan memperbolehkan aku untuk menumpang sepeda motor besarnya itu. Sudah tampan, jagoan, baik hati lagi. Taksi! Stop, Pak. Tapi aku... Maaf sekali, Nona. Aku sedang terburu-buru. Jika kau tidak keberatan, biar taksi ini mengantar kamu sampai ke tujuan. Iya, tapi kan... Jangan khawatir, Nona. Bandit-bandit setengah jadi itu nggak akan lagi mengganggu kamu. Percayalah. Iya, aku percaya. Hati-hati, Nona. Jalan, Pak.
Maaf Mbak, cari siapa? Minggir. Mbak, maaf Mbak. Mbak gak boleh sembarangan masuk rumah ini. Ayah, Ibu, Ayah, Ibu. Sebentar Mbak, kalau... Wulan, ada apa sih ribut-ribut? Begini Bu. Ih, berisik amat sih. Pembantu aja ikut campur urusan orang lain. Diam, biar aku yang jelasin. Aku ini Putri. Masa kalian gak kenal sama aku? Putri? Kak Putri? Oh, kamu itu si Wulan si cengeng itu ya? Aku kira kau pembantu di sini. Apa benar kamu Putri? Putri? Allahu Akbar. Udah, dia benar-benar anak kita udah. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata engkau telah mempertemukan kami dengan anak kami yang telah lama hilang. Kamu Putri. Pada kemana semua barang-barang mewah kita yang ada di rumah? Dan sepertinya aku juga tidak melihat mobil-mobil yang biasa berjajar di garasi itu. Ayah sudah tidak sanggup lagi mengelola perusahaan dengan baik. Itu dikarenakan ayah cacat fisik dan karena ayah frustasi karena kehilangan kamu. Dan sebagian aset habis untuk mencari kamu dari tahun ke tahun. Oh iya? Bukannya biaya itu habis untuk pengobatan ayah? Putri, hati-hati sama ucapan kamu Putri. Aduh, udah. Dari dulu sampai sekarang kalian itu tetap aja kampungan ya? Apalagi bahasa-bahasa yang membosankan itu. Aku mesti istirahat dulu. Kak Putri, tunggu Kak Putri. Kak Putri, tunggu dulu. Kak Putri, apa yang terjadi sama kakak? Dan kemana saja kakak? Kamu itu berisik amat sih. Waktu masih kecil kamu cengeng. Sekarang aja udah gede, cerewetnya minta ampun. Berisik tahu? Udah aku bilang kan, aku mau istirahat ya istirahat. Mendingan sekarang kamu keluar. Jangan lupa tutup pintunya. Baik Kak. Wulan. Iya Kak. Bikinin aku air panas, terus siapin makanan yang enak buat aku. Cepetan. Baik Kak. Kak Putri, ayo bangun. Kakak, Kak, air panasnya keburu dingin. Ayah dan ibu sudah menunggu di bawah untuk makan malam. Yuk, mari Kak bangun. Ayo. Kamu itu gak pernah apa diajar sopan santun? Masuk kamar orang itu ketuk pintu dulu dong. Bukannya menyelonong aja. Kak Putri, salahku apa? Semenjak kamu dilahirkan ke dunia ini, kamu itu udah salah. Gara-gara kamu, aku diusir dari rumah ini. Tahu? Minggir lu. Jangan ngalangin jalan gue. Gue muak lihat muka lu. Ayo. Putri. Ayo silakan duduk nak. Ayo kita mulai makan malamnya sayang. Asal kamu tahu, ibumu susah payah memasak ini demi kamu, untuk menyambut kehadiran kamu datang di rumah ini. Ayo silakan. Yang bener aja. Masa makanan untuk penyambutan Putri dikasih kayak gini? Dengar ya. Di rumah Putri sebelumnya itu, makanan pelayan aja lebih bagus daripada ini. Putri? Sekarang, lebih baik kalian belikan aku makanan yang paling enak di restoran yang paling mewah. Setelah itu, kalian antarkan ke kamarku. Dan jangan biarkan aku menunggu sampai aku mati kelaparan. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi pada anak kita ya, Bu?
Entahlah. Tapi dengan cara bicaranya yang seperti itu semakin membuktikan bahwa dia benar-benar anak kita. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan pada kami? Sabar. Mungkin saja dia masih sakit hati atas kesalahpahaman yang dialaminya sejak kecil. Lebih baik sekarang kita turuti aja permintaannya. Iya. Atau kita akan kehilangan dia untuk yang kedua kali. Tidak. Benar juga apa yang kamu katakan, Sari. Kita harus turuti saja daripada kita kehilangan dia. Ya sudah, kita saling bersabar saja. Ya. Lucu ya? Putri, kamu mau kemana, Putri? Ke diskotik. Apa? Ke diskotik? Masya Allah, belum juga 1 minggu kamu pulang, nak. Sekarang sudah mau pergi lagi. Coba lihat, sekarang ini jam berapa, nak? Gak baik anak gadis sepertimu keluyuran malam-malam begini. Dengar ya, ya. Aku ini sudah dewasa. Aku bukan anak kecil lagi yang bisa diatur. Ayah ngurus diri sendiri aja belum beres. Mana mau ngatur orang lain? Putri, bersikaplah sopan sama ayah kamu. Apa kamu tidak ingat cacat fisik yang diderita ayah kamu ini selama bertahun-tahun demi menyelamatkan kamu dari kecelakaan itu? Putri! Putri! Ayah! Putri, ayo sayang. Awas. Sudah. Aku sudah bosan mendengar nasihat-nasihat dan omong kosong kalian berdua. Aku ini sudah dewasa dan jangan pernah mengatur aku. Teman aku udah nunggu di luar. Dan jangan pernah khawatir aku mau pulang jam berapa. Ngerti? Putri? Putri? Putri, tunggu. Masya Allah. Kenapa Putri tega menyakitiku, ya Allah? Aku mohon, ya Allah. Jangan beri aku beban yang aku gak sanggup memikulnya, ya Allah. Lama banget sih, teman-teman udah pada nunggu di sana. Dan rencananya Tommy akan traktir kita habis-habisan sepuasnya. Wah, asik dong. Putri, tolong dengarkan ibu, nak. Ibu khawatir sama kamu jangan pergi. Apaan sih? Jangan permalukan aku di depan teman-teman aku ya. Astagfirullahaladzim. Putri, tunggu, Putri. Siapa sih dia? Ikut campur aja. Biasa, pembantu gue. Maklum udah tua. Putri, tunggu. Yang bersih ngepelnya. Iya, Kak. Hai, rupanya Nona tinggal di sini ya? Iya. Hebat ya, ternyata kamu tahu di mana tempat aku tinggal. Oh ya, terima kasih ya atas... Sebentar ya. Udah? Maaf, aku datang terlambat sayang. Bunga ini untuk kamu. Oh, tapi... Oh ya, kata teman-teman kamu lulus dengan nilai kumlat kemarin. Selamat ya sayang. Selamat ya sayang. Terima kasih udah. Iya. Ingat ya, mulai besok aku nggak mau ngelihat pemuda itu datang ke rumah ini lagi. Dengar gak?
Tapi Kak... Tapi? Apa tapi-tapian? Dan ingat satu lagi. Mulai besok juga, aku nggak mau lagi dengar kamu ada acara kuliah-kuliahan. Ngerti? Kak, kuliah aku kan sudah selesai dan tinggal di wisuda. Jadi apa salahnya kalau... Wisuda? Jadi kamu udah ngerasa lebih hebat? Lebih pintar dari kakak kamu ini, ha? Putri! Putri! Apa yang kamu lakukan? Hah? Tidak boleh ada seorang pun yang melarang adikmu masuk ke dalam rumahku. Dan dia sebentar lagi sudah sarjana. Oh, jadi karena ayah sudah mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk nyekolahin dia. Karena itu juga perusahaan ayah bangkrut, hah? Ingat Putri, ayah tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk adikmu. Karena sejak SMA dia sudah mendapatkan beasiswa. Jadi, bukan karena Wulan lebih pintar darimu. Dan juga bukan karena ayah membeda-bedakan atau pilih kasih di antara kalian berdua. Tapi asal kamu ketahui, ayah sudah mempersiapkan Wulan sebagai pengganti ayah untuk mengelola perusahaan kita. Aku bilang nggak bisa ya nggak bisa. Akulah yang akan memegang dan mengelola semua perusahaan. Tapi kamu belum punya kemampuan, Putri. Aku bisa belajar. Kalau ayah nggak setuju juga, maka aku yang akan keluar dari rumah ini untuk selamanya. Putri, kamu! Ayah! Ayah, Wulan kan sering bilang, suatu saat Kak Putri pasti akan berubah. Ayah sabar ya. Sudahlah. Wulan. Wulan. Kasihan gadis itu, Capung. Setelah kepulangan Putri ke rumah mereka, tak henti-hentinya didera penderitaan sang kakak yang begitu membencinya. Benar, Tuan. Tuan, ingin rasanya aku turun ke sana dan menghiburnya, Tuan. Bagus juga idemu. Capung, hiburlah gadis itu sejenak. Biar aku mengawasinya dari kejauhan. Dengan senang hati, Tuan Ranggada. Makhluk apa ini? Kok seperti capung? Kamu seperti capung? Jangan takut, Wulan. Aku adalah sahabat yang akan menghibur kesedihanmu. Naiklah ke punggungku. Kau akan menikmati kegembiraan yang belum pernah kau rasakan. Iya, tapi... Ayolah, sebelum kakakmu yang kejam itu melihatku. Berpeganglah yang erat, gadis manis. Baik. Wah. Putri? Putri? Masuk. Apa lagi sih? Putri, kamu tuh harus minta maaf sama ayahmu dan adikmu. Kamu itu telah melukai mereka, nak. Kenapa nggak sekalian aja nyuruh aku minta maaf sama kamu, wahai ibuku tersayang?
karena ibu sudah memaafkan kamu. Walaupun kamu belum memintanya, nak. Aku harus minta maaf sama orang tua macam kalian yang tega membiarkan aku dibuang di luar sana dan gak ngerasain yang namanya kasih sayang orang tua. Begitu? Nak, demi Allah, waktu itu kami tidak membuangmu, sayang. Tapi justru semua ini kami lakukan karena kami sayang sama... Udah. Diam, berisik. Putri, baiklah. Kalau memang semua ini kesalahan ibu sama ayah, kami minta maaf ya. Tapi ibu mohon sama kamu minta maaf sama Wulan. Karena dia nggak punya dosa apa-apa sama kamu, nak. Apa? Hebat sekali dia. Mestinya si Wulan itu datang ke sini minta maaf sama aku dan cium telapak kaki aku. Memangnya adik kamu itu punya salah apa sama kamu? Oh, banyak banget. Dia selalu dapat apa yang aku inginkan. Contohnya, kayak pemuda tadi. Mestinya dia itu jadi calon pacar aku. Andai aja di dunia ini nggak ada perempuan kayak si Wulan. Putri, mereka itu sudah berpacaran sejak SMA. Ibu yakin kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Rizal. Enggak. Justru karena pemuda itu pacarnya si Wulan, aku harus mendapatkan pemuda itu. Ngerti? Putri. Terima kasih, Capung. Putri apa? Kamu gak usah pura-pura bodoh deh, Wulan. Dan kamu juga. Kamu ngapain sama si Wulan, ha? Kamu itu kan peliharaan aku. Kenapa juga kamu bawa dia? Mau ngapain kamu sama Wulan? Dan untuk itu, kamu harus membawa aku terbang. Sekarang! Cepat! Baik, dasar anak tidak tahu diri. Hei, Capung! Mau dibawa kemana lagi aku, ha? Capung! Cepat turunkan aku! Cepat turunkan aku! Turunkan aku! Cepat turunkan aku! Cepat! Hentikan! Kak Putri, apa yang terjadi, Kak? Aduh, Kak, aduh. Kakak nggak apa-apa kan? Masih nanya lagi. Ini semua tuh gara-gara kelakuan teman barumu itu. Yang tolol. Kamu pasti senang kan melihat keadaanku yang sekarang ini? Enggak, Kak. Tapi aku... Lihat, Wulan. Aku akan balas semua kelakuan kamu. Enggak, Kak. Lihat aja. Siapa di antara kita berdua yang akan lebih unggul? Kurang ajar. Hei! Aku harap kalian bisa menerima keputusan yang aku ambil. Karena mulai besok, akulah yang akan mengelola perusahaan ini. Ngerti kalian? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu.
Siapa yang suruh kamu masuk ke sini? Saya manajer marketing di perusahaan ini. Anda? Oh. Ternyata kamu kerja juga di perusahaan ini. Dan kamu nggak tahu siapa saya? Tidak. Dengar untuk semuanya. Aku adalah direktur utama di perusahaan ini. Karena direktur utama yang lama menderita cacat mental dan fisik. Mengerti kalian? Aku sudah mengambil keputusan kalau jabatan kamu sebagai manajer marketing sudah resmi dicabut. Dan sekarang jabatan kamu sekretaris pribadiku. Apa? Sekretaris? Iya. Itu sudah menjadi keputusan resmi manajemen. Kalau memang kamu nggak setuju, bisa aja kamu aku pindahkan ke bagian gudang. Tapi kalau nggak mau juga, ya terpaksa aku keluarin. Gimana? Ya, apa boleh buat? Bagus. Oh iya, satu lagi. Kamu harus memutuskan hubungan kamu dengan Wulan. Karena kamu harus menjadi pacarku. Pemuda bodoh. Tidak, kau boleh memerintah, mengatur atau memecatku dari perusahaan ini. Tetapi tidak mengatur hidupku. Apalagi kalau kau menyuruhku untuk memutuskan cintaku pada Wulan. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Kau resmi aku pecat, Rizal. Aku sudah tahu. Lakukan saja. Tidurmu nyenyak sekali ya. Kamu mau kemana, Januar? Aku harus pergi ke bagian personalia perusahaan yang aku lamar tempo hari. Memangnya kamu selama ini nggak kerja? Apa pendidikan terakhir kamu? Ya, tahun lalu aku baru menyelesaikan S2 aku di Amerika. Memangnya kenapa? Gimana kalau misalnya kamu kerja di perusahaan aku? Mau? Oke, kalau itu memang menarik, pasti akan aku pertimbangkan. Heh, apa-apaan kamu ini? Putri, sadar nak. Kalian ini kan belum menikah. Memangnya apa peduli kamu? Sekarang cepat keluar dari kamar aku. Kalau kamu gak mau juga, akan aku buat mukamu rusak. Supaya kamu sama kayak suami kamu yang cacat dan gak berguna itu. Putri, keluar aku bilang. Cepat! Susah amat sih. Siapa dia? Nggak usah dipikirin. Dia cuma pelayan di sini. Celaka, kantor dibuat untuk tempat bermain judi. Apa nggak salah? Biarkan saja. Toh perusahaan ini sudah morat-marit sejak lama. Dan jika memang begitu, perusahaan ini akan disita oleh bank. Sayang sekali. Padahal perusahaan ini cukup besar. Sekarang... Ya, kalau memang begitu mau apa lagi? Aku sekarang senang sekali. Soalnya kuliah aku sudah selesai dan tinggal wisuda. Kurang aja. Sudah aku bilang kan, jangan pernah bawa laki-laki masuk rumah ini lagi. Apa kamu mau aku tampar? Apa nggak ada cara yang lebih baik lagi untuk melarangku bertemu dengan Wulan? Apa
peduli kamu, ha? Mendingan sekarang kamu cepat keluar dari rumahku. Karena aku sudah muak melihat mukamu. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat, sekali lagi kau menyakiti kekasihku, aku nggak akan segan-segan mengadukan perbuatanmu ke polisi. Sayang, jaga dirimu baik-baik ya. Udah. Apaan sih? Cepetan. Mau apa lagi kamu? Mau aku bunuh sekalian, ha? Sampai kapan kamu akan memperlakukan adikmu seperti itu, Putri? Kenapa ikut campur? Dasar tua bangka. Anak durhaka. Kamu menamparku. Putri. Astagfirullahaladzim. Putri. Ayah. Putri. Tunggu, Putri. Udah. Ayah. Udah. Ayah. Udah. Udah bangun. Udah. Ayah. Udah bangun. Udah bangun. Ayah. Udah bangun. Aduh, udah deh nggak usah nangis-nangis. Menangisi ayah itu cuma bikin kita capek. Pusing mikirinnya. Kak Putri. Putri, kamu barangkali aja kematiannya itu bisa buat dia lebih ngerasa nyaman ketimbang dia harus hidup dan menjadi manusia yang gak berguna. Itu lebih buruk kan? Anak durhaka. Sungguh hatimu sekeras batu, Putri. Ibu maafkan aku, Bu. Ibu maafkan aku.